Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratama Surya Haryanto. Nomor induk mahasiswa saya 2021010103. Hadis yang pertama adalah hadis tentang tujuan pendidikan. Saya akan membacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Qutaibah, hadasana Jarir an A'mash, an Syaqiq bin Salamah, an Masruq, qol, dakhalna ala Abdillah bin Amr, hina qadima ma'a Muawiyah ilal Kufah, fadzakara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min ahyarikum ahsanukum khuluqa. Artinya, hadis Qutaibah, hadis Jarir dari A'mash, dari Syaqiq bin Salamah, dari Masruq, dia berkata, kami datang kepada Abdillah bin Amr ketika ia pergi bersama Muawiyah ke Kufah. Ia ingat perkataan Rasulullah SAW. Katanya, bersabda Rasulullah SAW, sesungguhnya yang terbaik dari kalian adalah yang paling baik akhlaknya. Kualitas hadis ini adalah syarif marfu' dengan kualitas perawi sebagian siqah subut dan siqah hafiz. Hadis riwayat Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari halaman 55 sampai 56. Hadis ini menunjukkan bahwa akhlak yang baik adalah syarat menjadi manusia terbaik. Oleh karena itu, salah satu tujuan pendidikan Islam yang utama adalah pendidikan akhlak. Hadis yang kedua masih tentang tujuan pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Abdullah bin Yusuf, qala akhbarona Malik bin Anas, an ibni Syihab, an Salim bin Abdullah, an abihi, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, da'hu fa innal haya'a minal iman. Artinya, diriwayatkan Abdullah bin Yusuf katanya memberitakan kepada kami dari Malik bin Anas, dari Ibnu Syihab, dari Salim bin Abdullah, dari ayahnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, biarkanlah, sesungguhnya malu itu adalah sebagian dari iman. Kualitas hadis ini adalah syarif marfu yang sampai kepada Abdullah bin Yusuf dari Salim bin Abdullah. Adapun kualitas sanad hadis ini yaitu 1. Abdullah bin Yusuf tergolong siqah muttaqin. Yang kedua, Malik bin Anas tergolong ra'sul mutanaqimin. Yang ketiga, Ibnu Syihab tergolong mutafaq ala zalalah. Dan yang terakhir, Salim bin Abdullah tergolong thubut. Hadis ini menunjukkan kepada kita bahwa salah satu bagian dari iman adalah rasa malu. Rasa malu hendaknya ditanamkan kepada anak didik agar terbentuk karakter muslim yang tidak semena-mena kepada orang lain. Hadis berikutnya adalah hadis tentang kurikulum pendidikan Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'tu Anas bin Malik yuhadisu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol akrimu auladakum wa ahsinu adabahum. Rawahu Ibnu Majah. Artinya, dari Anas bin Malik bercerita tentang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang bersabda, muliakanlah anak-anak kalian dan didiklah mereka dengan budi pekerti yang baik. Hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang tergolong shaduq, siqah subut, dan 2 orang yang tergolong dhaif, marfu mutasil, dan sanad wahid. Hadis ini hanya diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Maksud dari hadis ini adalah agar kita mengajarkan budi pekerti kepada anak-anak kita, sehingga menjadi muslim yang sopan santun dan rendah hati sebagai kurikulum pendidikan Islam. Hadis berikutnya adalah hadis tentang pendidik. Bismillahirrahmanirrahim. Hadasana Sa'id bin Mansur wa Abu Rabi' qala hadasana Hammad bin Zaid an Sabit al-Bunani an Anas bin Malik qol khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asra sinina wallah ma qala li uffa qad wala qala li syai'in lima fa'alta kadza. Artinya, hadis dari Sa'id bin Mansur dan Abu Rabi, hadis dari Hammad bin Zaid dari Sabit al-Bunani dari Anas bin Malik katanya, dia membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dia tidak pernah membentakku dengan kalimat uf, juga tidak pernah menegur, mengapa engkau berbuat seperti itu. Hadis di atas tergolong syarif marfu
dengan kualitas perawi yang sebagian tergolong siqah dan siqah subut dan siqah lam yatasil. Hadis riwayat Muslim. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mencontohkan kepada kita bagaimana menjadi pendidik yang baik, yaitu yang tidak pernah membentak dan menegur dengan kalimat yang buruk. Pendidik yang baik hendaknya bersikap lembut kepada muridnya. Hadis berikutnya adalah hadis tentang pendidikan sosial. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa hiya qalb. Artinya, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Apabila baik, maka akan baiklah seluruh tubuh. Tetapi apabila ia rusak, maka akan rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah bahwa ia adalah al-qalb atau hati. Hadis ini syarif marfu dengan perawi siqah, siqah subut, dan siqah hafiz, serta periwayatnya bersambung. Hadis riwayat Al-Bukhari. Maksud hadis ini adalah perlunya menjaga hati kita agar selalu baik. Hati yang baik akan melahirkan perkataan dan perbuatan yang baik pula, yang menjadi bekal dalam bersosialisasi dengan orang lain. Hadis berikutnya adalah hadis tentang pendidikan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Musaddad, hadatsana Yahya an Sufyan, qol hadatsani Asim bin Ubaidillah an Ubaidillah bin Abi Rafi' an abihi qol ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adana fil udhunil Hasan ibn Ali hina waladathu Fatimah bis shalah. Artinya, diriwayatkan dari Musaddad, diriwayatkan dari Yahya dari Sufyan berkata, diriwayatkan kepadaku dari Asim bin Ubaidillah dari Ubaidillah bin Abi Rafi dari ayahnya berkata, ketika Fatimah melahirkan putranya Hasan bin Ali, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengumandangkan adzan yang biasanya dikumandangkan pada waktu sholat pada telinga Hasan bin Ali. Hadis ini tergolong syarif marfu dengan sebagian perawi soduk dan siqah. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan kepada kita agar suara yang pertama kali masuk ke telinga anak adalah kalimat-kalimat yang mengandung makna kebesaran dan keagungan Allah, dan dua kalimat syahadat yang digunakan sebagai kunci pintu masuk Islam. Hadis berikutnya masih tentang pendidikan tauhid. Bismillahirrahmanirrahim. Hadatsana Abdul Walid qol hadatsana Syu'bah qala akhbaroni Abdullah bin Jabir qala sami'tu Anas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qol ayatul imani hubbul ansar wa ayatun nafiqi baghdul ansar. Artinya, diriwayatkan dari Abu Al-Wahid, ia berkata, diriwayatkan dari Syu'bah, ia berkata, aku meriwayatkan dari Abdullah bin Jari, ia berkata, aku mendengar dari Anas radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara tanda-tanda iman adalah mencintai kaum Ansor, dan di antara tanda-tanda kaum munafik adalah membencinya. Hadis ini syarif marfu dengan perawi siqah hafiz, siqah subut, dan siqah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa mencintai kaum Ansor juga termasuk salah satu tanda keimanan. Sebab mencintai mereka karena mereka telah menolong Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah termasuk mencintai seseorang karena Allah. Hadis berikutnya yaitu hadis tentang pendidikan akal. Bismillahirrahmanirrahim. An Jundub qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man qala fi kitabillahi azza wa jal bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Artinya, dari Jundub telah berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mengatakan sesuatu tentang kitab Allah dengan ra'yu, maka sesungguhnya ia salah. Hadis riwayat Abu Daud. Hadis ini menunjukkan bahwa dalam memahami kitab Allah, kita tidak boleh serta-merta menggunakan ra'yu atau logika,
melainkan harus berdasarkan petunjuk dari Allah dan Rasul-Nya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.